Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahathir Putra Darmawan dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Malikus Saleh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan dari SPSS. Di sini SPSS itu adalah sebuah software statistika untuk mempermudah kita dalam menghitung statistika. Oke. Di sini kita menggunakan SPSS untuk menghitung parametrik dan non-parametrik dari uji statistika. Jadi, parametrik adalah statistika untuk menguji hipotesis yang menguji perbedaan rata-rata pada populasi. Sedangkan uji non-parametrik adalah uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Jadi, sebelum menghitung yang namanya parametrik dan non-parametrik, kita memerlukan data untuk mencari yang namanya parametrik dan non-parametrik. Di sini, saya mengambil data dari skripsi Prodi Pendidikan Matematika. Data-datanya itu sudah saya rangkum ke dalam Excel untuk mempermudah ketika memasukkan ke SPSS nanti. Jadi, gunanya parametrik dan non-parametrik itu apa? Di sini parametrik itu berguna untuk kita menghitung hipotesis. Artinya apa? Kita untuk menghitung tingkat kebenaran dari hipotesis itu. Begitu juga dengan non-parametrik. Perbedaannya cuman terdapat pada ketika data yang mau kita olah berbentuk seperti apa. Jadi, ketika datanya berbentuk seperti apa digunakan parametrik, dan ketika datanya seperti apa digunakan non-parametrik. Jadi di sini untuk data yang sebelah kiri ini nanti saya akan mencari parametrik karena data-datanya ini sudah memenuhi syarat-syarat untuk menghitung parametrik. Jadi syarat-syarat parametrik itu apa aja? Salah satunya itu yaitu normalitas dan homogenitas. Ketika kita ingin menghitung parametrik, sebelumnya kita harus mengetahui data itu normalitas atau homogenitas. Jadi, data ini kita perlu uji yang normalitas dan homogenitasnya. Di sini untuk normalitas sendiri banyak jenis untuk menghitung nilai dari normalitas, dan sebaliknya juga homogenitas. Homogenitas juga banyak uji yang dapat kita terapkan untuk menghitung homogenitas. Tetapi di sini saya menggunakan untuk menghitung normalitas sendiri, saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan untuk homogenitas, menghitung homogenitas saya menggunakan uji Levine statistik. Oke, di sini sampai di sini paham semuanya teman-teman? Oke, kita langsung masuk ke softwarenya yaitu SPSS. Sebelum penggunaan SPSS, kita terlebih dahulu memberi penamaan terhadap kolom. Nanti kolomnya ini akan berbentuk menjadi baris untuk tempat kita memasukkan data-data. Terlebih dahulu kita memberi nama untuk kolom pertama atau baris pertama. Yang pertama itu kita kasih nama nilai, dan kolom kedua kita kasih nama hasil. Jadi sebelumnya teman-teman pasti sudah melihat di data ini tuh ada yang namanya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi kelas eksperimen itu adalah data dari kelompok pertama, dan kelas kontrol itu adalah data kelompok kedua. Jadi ada pengelompokan dari data-data yang sudah saya rangkum di dalam Excel ini. Baiklah, karena sudah saya rangkum, jadi saya tinggal copy paste aja nantinya. Oke, sebelumnya di hasil ini kita kelompokkan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2-nya. Kita arahin kursornya ke values. Kita namain kelompok 1 dengan nama kelas eksperimen.
kita tambahin. Dan kelompok 2 kita namain kelas kontrol. Oke, kita tambahin lagi. Baru kita okein. Setelah dikelompokin, berikutnya itu kita ubah scale ini menjadi nominal. Gunanya apa? Nominal ini istilahnya pengelompokan. Oke, setelah penamaan, selanjutnya kita masukin data-data yang ada di Excel tadi. Yang pertama itu ada kelas eksperimen. Kita copy, kita masukin ke SPSS. Ini adalah data dari kelompok pertama, yaitu kelas eksperimen. Berikutnya kita tambahin data untuk kelompok kedua, yaitu kelas kontrol. Kita masukin ke statistiknya. Oke, setelah masuk, kita beri nama kelompok-kelompoknya. Di sini ada 11 data yang kelompok 1. 1 enter, 1 enter, 1 enter sampai 18 ya teman-teman. Oke, selanjutnya 19 sampai seterusnya kita jadiin kelompok 2. Setelah dikelompokkan, berikutnya kita akan mencari normalitasnya. Jadi di sini datanya ini kita harus perlu mencari normalitas dan homogenitas untuk menguji parametrik. Oke, setelah data dimasukin, kursornya kita arahin ke analis. Berikutnya kita arahin ke deskriptif statistik, lalu kita arahin lagi ke explore, baru kita klik explore. Oke, di sini ada explore. Untuk nilai kita arahin ke dividend list, dan hasil kita arahin ke factor list. Setelah dimasukin, kita arahin kursornya ke plot. Di sini tadi kan kita ingin mencari yang namanya normalitas. Sebenarnya teman-teman, untuk mencari normalitas kita tuh sudah dapat yang namanya homogenitas. Jadi kita nggak capek-capek lagi. Tinggal kita centangin normalitasnya, lalu kita arahin yang non ini ke arah power estimation. Baru kita continue. Oke, setelah continue, baru kita okein. Nah, langsung keluar nilai dari normalitas sendiri. Sebentar ya teman-teman, agak lambat. Oke. Di sini ada nih tes normalitas. Tes normalitas. Tadi kan saya bilang saya ingin menggunakan yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Di sini ditulis signifikannya itu 20 20 0,20 0,20. Dan di sini juga sudah ada homogenitasnya. Homogenitas tadi saya ingin menggunakan yang namanya Levene statistik. Di sini ditunjukkan bahwa nilainya itu adalah 1,51. Jadi ketika kita ingin mencari suatu kebenaran itu, kita harus menggunakan yang namanya normalitas dan homogenitas. Ketika normalitas itu nilainya lebih besar dari alpha tabel, maka kebenarannya itu dapat dibuktikan. Begitu juga dengan homogenitas. Setelah data ini sudah terbukti normalitas dan homogenitasnya, berarti data ini teman-teman bisa kita gunakan untuk mencari parametrik. Di sini kita mau mencari parametrik menggunakan uji T. Oke teman-teman, di sini kita akan
mencari parametrik menggunakan uji statistik. Oke. Kita arahin lagi kursornya ke analis. Baru itu kita pindahin ke compare means. Di sini uji T-nya itu ialah independent sample test. Kita klik di sini. Kita arahin ke nilai. Hasil kita arahin ke grouping variable, baru define groups. Ke grup 1 kita kasih nomor 1 dan grup 2 kita kasih nomor 2. Baru kita cantin lagi. Baru setelah itu kita okein. Tunggu ya teman-teman. Setelah kita okein, jadi kita langsung cari yang namanya uji T, uji parametrik. Uji T ya. Oke, di sini ada nampak uji T. Uji T. Jadi inilah untuk kita mencari uji T. Berikutnya, kita di sini akan menggunakan data untuk mencari non parametrik. Oke teman-teman, berikutnya kita akan mencari yang namanya non parametrik. Sebelumnya kan datanya sudah kita rangkum ke dalam Excel. Di sini kita ambil datanya. Jadi tinggal kita copyin aja. Sebelumnya jangan lupa kita kasih nama, nilai, dan hasil. Oke. Kita kasih penamaan untuk kelompok 1 itu yaitu kelas eksperimen. Kelas eksperimen. Kita tambahin. Kedua itu kelas kontrol. Tambahin lagi. Oke. Jangan lupa kita nominalin. Setelah itu kita masukin data yang tadi. Selanjutnya ambil lagi data untuk kelompok kedua. Oke, selanjutnya kita kasih penomoran untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya, ketika kita mencari non parametrik, maka kursornya kita arahin ke analis. Di sini mencari non parametrik saya menggunakan yaitu ManWhitney. Oke, selanjutnya kita arahin ke non parametric test, baru ke Legacy Deluxe, baru ke to independent sample. Oke, di sini sudah ditulis ManWhitney U. Jadi di sini saya menggunakan uji ManWhitney U untuk non parametrik. Nilainya itu kita tambahin. Hasilnya juga kita tambahin di sini. Baru define grupnya. 1 untuk 1, 2 untuk 2. Baru kita continuein. Baru kita okein. Oke, di sini dijelaskan bahwa hasil dari uji ManWhitney hasilnya itu ialah
yang bagian ini. Ini hasilnya adalah 46. Oke. Jadi di sini teman-teman sudah mengerti kan penggunaan SPSS untuk menghitung parametrik dan non parametrik, yaitu uji normalitas, homogenitas, dan uji T. Berikutnya itu ada uji yang namanya Mann-Whitney untuk non parametrik. Jadi sekian penjelasan saya mengenai penggunaan SPSS untuk menghitung non parametrik dan parametrik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.